Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan berprestasi, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih tetap sehat dan tetap jaga kesehatan ya. Semangat pagi dan selamat pagi. Seperti biasa hari ini masih dengan Ibu Ira Rahimisi. Kita masih belajar matematika. Hari ini sudah pertemuan keempat setelah kalian menerima hasil rapot PTS. Masih melanjutkan bab tentang himpunan. Hari ini kita melanjutkan subbab 1.6 yaitu tentang diagram Venn. Diagram Venn ada tentang aturan pembuatan diagram Venn, kemudian membuat diagram Venn, dan yang ketiga yaitu membaca diagram Venn. Materi tentang diagram Venn sebetulnya sudah pernah dibahas waktu di SD ya, hanya mungkin sekilas. Nah, di kelas 7, sekarang di semester 1, kita akan lebih memperdalam lagi materi tentang diagram Venn. Siapa yang tahu penemu dari diagram Venn? Ya, ini adalah penemu dari diagram Venn, yaitu namanya John Venn. Beliau lahir di Inggris pada tanggal 4 Agustus 1834 dan meninggal di Inggris juga pada tanggal 4 April 1923 pada umur 88 tahun. Nah, diagram Venn ini banyak digunakan untuk menyatakan relasi antara himpunan sehingga menjadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini fotonya ya. Oke, yang masih penasaran boleh kalian searching lagi di Google tentang sejarah dari diagram Venn. Sekarang kita lanjut ke materinya ya. Oke, yang pertama yaitu aturan pembuatan diagram Venn. Seperti apa sih aturannya sebelum kita membuat diagram Venn? Berarti kita harus tahu dulu ya. Yang pertama, himpunan semesta. Kemarin kita sudah belajar tentang himpunan semesta ya. Dipakai lagi pada pembelajaran diagram Venn. Jadi himpunan semesta itu digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Nah, kalau kita gambar berarti gambar dulu persegi panjang, kemudian kalian tulis huruf S di sudut kiri atas. Aturan yang kedua yaitu setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva sederhana. Misalnya ada himpunan A. Nah, kurva ini biasanya yang lebih familiar adalah menggunakan lingkaran. Sebetulnya bisa saja kurva itu tidak beraturan juga, hanya lebih familiar menggunakan lingkaran. Nah, ini misalnya ada himpunan A. Maka himpunan A digambarkan seperti kurva sederhana, kemudian dikasih nama di atasnya ya. Aturan yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Nah, misalnya himpunan anggota A adalah anggotanya 1, kemudian ada 2. Jadi dituliskannya titik dulu, kemudian angka. Yang kedua juga sama ya, titik dulu, kemudian angka 2. Aturan yang keempat yaitu bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggotanya tidak perlu dituliskan. Karena mungkin tidak akan cukup ya dalam satu kurva. Nah, itu aturannya. Sekarang kita coba bagaimana caranya untuk membuat diagram Venn. Nah, sebelumnya nanti ada juga ya macam-macam dari diagram Venn. Itu ada 4 macam. Mungkin kalian akan membuat salah satunya ya dari keempat ini, tergantung nanti yang diketahuinya apa. Diagram Venn yang pertama bentuknya seperti ini. Ini artinya ada 2 bulatan, hanya bulatan yang himpunan A ada di dalam himpunan B. Yang seperti ini artinya setiap anggota A ada di anggota B. Maka di dalamnya ya, himpunan A ada di dalam himpunan B. Kemudian yang kedua contohnya seperti ini. Ini artinya ada 2 himpunan dengan kurva yang sama. Artinya setiap anggota A itu merupakan anggota B juga. Bentuk yang ketiga yaitu seperti ini ya. Ada yang saling berpotongan. Artinya ada anggota A
yang juga anggota B. Jadi ada anggota dari A dan B yang sama. Kemudian yang keempat, nah kalau yang seperti ini kurvanya terpisah, artinya anggota A dengan anggota B tidak ada anggota yang sama. Jadi ada 4 macam diagram Venn dan mungkin kalian akan bisa menggambar keempat-empatnya atau salah satu dari keempatnya. Sekarang baru kita coba ya membuat diagram Venn. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Buatlah diagram Venn jika diketahui S. S itu adalah himpunan semesta. Himpunan semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Anggota himpunan A itu ada 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B itu terdiri dari 1, 2, 3, 6, 7, dan 8. Oke, sekarang tadi langkah yang pertama aturannya, kita harus membuat apa dulu? Iya, membuat persegi panjang. Nah, seperti ini. Kemudian menuliskan huruf S atau himpunan semesta di pojok kiri atas. Paham ya? Oke. Setelah ini, kalian coba lihat dari himpunan A dan himpunan B. Adakah anggota yang sama? Ada ya, ternyata 1, 2, dan 3 itu sama dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Kalau di anggota A itu tidak ada anggota lain yang tidak sama dengan anggota B. Dengan demikian, setiap anggota A ada di anggota B. Maka dari keempat macam diagram Venn tadi kita pilih yang mana? Iya, jadi gambarnya yang pertama ya. Nah, yang pertama kita gambar dulu himpunan A, berarti kurvanya seperti ini. Anggotanya terdiri dari 1, 2, dan 3. Ini adalah himpunan A ya. Karena himpunan A ada di dalam himpunan B atau setiap anggota A ada di B, maka kurvanya yang B ada di luar dari A atau anggota A ada di dalam B. Nah, ini adalah anggota himpunan B. Kemudian kita lihat sisa dari anggota B yang belum masuk ke dalam kurva B, apa saja anggotanya? Ya, ada 6, ada 7, dan ada 8. Sampai sini sudah selesai? Belum ya? Nah, sekarang kalian lihat anggota himpunan semesta yang belum masuk ke anggota A dan juga ke anggota B. Kira-kira sisa angkanya ada berapa saja yang belum masuk? Oke, masih ada 4, kemudian ada 5, dan ada 9. Nah, dari sini baru selesai kita menggambar diagram Venn-nya. Oke, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Buatlah diagram Venn jika diketahui himpunan semestanya 1 sampai 9. Kemudian himpunan A 3, 5, dan 7. Himpunan B bilangan ganjil antara 1 dan 9. Jika ada himpunan B-nya dituliskan dalam bentuk sifat anggotanya, maka kalian harus mengubah himpunan B mendaftar anggotanya. Jadi kalian sebutkan dulu satu-satu anggotanya ya. Ternyata himpunan B anggotanya adalah 3, 5, dan 7. Nah, langkah yang pertama tadi gimana? Membuat dulu persegi panjang. Ini bentuknya nyaris persegi ya, tidak jadi masalah. Kemudian yang kedua, kalian tuliskan huruf S di pojok kiri atas untuk melambangkan himpunan semesta. Nah, kemudian sekarang kalian lihat dari himpunan A dan himpunan B, ada yang sama atau tidak? Ternyata setiap anggota A itu adalah anggota B. Begitupun sebaliknya ya, anggota B juga ada di anggota A. Jadi setiap anggota B juga anggota A. Maka kita akan menggambar diagramnya atau kurvanya hanya satu saja. Ini adalah
kurva untuk himpunan A dan juga kurva untuk himpunan B. Karena anggota himpunan A juga termasuk anggota himpunan B. Ini artinya himpunan A memiliki anggota yang sama dengan anggota B, sehingga kalian menuliskannya atau menggambar kurvanya hanya satu untuk dua himpunan. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Kita lihat, yang S himpunan semestanya masih ada yang sisa ya. Oke, yang tadi masih ada satu, kemudian ada dua yang belum masuk. Ada 4, 6, 8, dan 9. Jadi A dan B nya 3, 5, dan 7. Sedangkan anggota himpunan semestanya yang belum masuk ke A dan B adalah 1, 2, 4, 6, 8, dan 9. Kita lihat contoh yang ketiga. Buatlah diagram Venn jika diketahui himpunan semestanya 1 sampai 8. Kemudian himpunan P-nya 1, 3, 5, dan 7. Himpunan Q-nya 6, 7, dan 8. Seperti biasa, kita gambar dulu persegi panjang. Kemudian menuliskan himpunan semesta atau huruf S-nya di pojok kiri atas. Sekarang seperti biasa sama dengan yang tadi ya. Kalian cari dulu anggota dari P dan Q yang sama. Kira-kira ada tidak? Ya, ada ya. Ternyata ada yang sama, yaitu 7. Hanya satu angka saja. Kalau hanya satu angka saja, berarti kita menggambar kurvanya saling beririsan. Seperti ini. Yang kiri itu himpunan P, yang kanan adalah himpunan Q. Kalau ada yang sama, yang kita tulis adalah yang di tengah dulu yang sama. Ini artinya 7 adalah anggota dari P dan 7 juga anggota dari Q, atau anggota yang sama dari P dan Q. Nah, selanjutnya kita cari himpunan P yang belum ditulis atau sisa dari anggota P yang belum ditulis adalah angka apa saja? Ya, ada 1, ada 5, ada 3, dan ada 5. Kemudian huruf atau di himpunan Q yang tersisa adalah 6 dan 8. Sampai sini sudah selesai. Nah, jangan lupa kalian lihat yang himpunan semesta ya. Himpunan semesta yang belum masuk ke dalam himpunan P dan Q apa saja? Ada angka 2, ada angka 4 juga. Oke, jadi ada 2 angka ya. Kita lihat soal nomor 4. Buatlah diagram Venn jika diketahui S-nya 1 sampai 9, P-nya 1, 2, dan 3, dan himpunan Q-nya 4, 5, dan 6. Sama penyelesaiannya ya. Kita buat dulu persegi panjang, kemudian tuliskan huruf S di pojok kiri atas. Nah, kalian lihat dari sini himpunan P dan Q ada yang sama atau tidak anggotanya? Yang P 1, 2, 3, sedangkan yang Q 4, 5, dan 6. Ternyata tidak ada yang sama ya. Berarti kita buat kurvanya, mereka saling terpisah. P dan Q. Maaf ya, ini AB harusnya P dan Q. P-nya 1, 2, dan 3, sedangkan Q-nya 4, 5, dan 6. Jadi mereka saling berpisah karena tidak ada yang sama. Setelah ini baru lihat dari himpunan semesta yang belum ditulis. Itu adalah 7, 8, dan 9. Oke, sampai sini sudah paham ya? Silakan kalian pelajari lagi yang masih belum paham. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu membaca diagram Venn. Membaca diagram Venn adalah kebalikannya dari membuat diagram Venn. Kalau tadi
disebutkan dulu himpunan-himpunannya, kemudian kalian gambar diagram Venn-nya. Kalau membaca diagram Venn artinya ada diagram Venn, kemudian kalian tuliskan himpunan-himpunan yang terdapat di dalam diagram Venn tersebut. Nah, misalnya diketahui diagram Venn di samping. Kalian tentukan himpunan S-nya, kemudian himpunan P, himpunan Q. Yang D-nya himpunan R yang anggotanya menjadi anggota P dan Q. Himpunan T yang anggotanya menjadi anggota P atau Q, dan himpunan U yang anggotanya tidak menjadi anggota P maupun Q. Nah, ini adalah diagram Venn-nya ya. Jadi kalian daftar anggota-anggota dari himpunan yang ditanyakan. Nah, ini penyelesaiannya. Oke, soalnya Ibu lampirkan di sebelahnya ya. Kita lihat untuk himpunan S. Kira-kira himpunan S-nya yang mana? Himpunan semesta berarti semua angka yang ada pada persegi panjang. Ya, himpunan S itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sekarang yang B, himpunan P. Himpunan P yang mana sih? Himpunan P kurvanya yang ini ya. Maka himpunan P adalah 2, 3, dan 2, 4, dan 6. Kemudian yang C, himpunan Q. Nah, himpunan Q yang ini. Himpunan Q. Himpunan Q yaitu 5, 6, 7, dan 8. Jadi yang 6 ini masuk menjadi anggota P dan juga masuk ke anggota Q. Yang D, himpunan R, anggotanya menjadi anggota P dan Q. Kalau dan artinya dia yang sama saja. Jadi anggota P juga anggota Q. Sehingga himpunan R adalah 6 anggotanya ya. Kemudian himpunan T yang anggotanya menjadi anggota P atau Q. Kalau dan ini adalah anggota yang sama saja. Tetapi kalau P atau Q artinya dia anggota P juga anggota Q. Jadi disatukan ya. Anggota P-nya 2, 4, 6 dan anggota Q-nya 5, 6, 7, 8. Sehingga jika dituliskan himpunan T itu 2, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, yang F, himpunan U itu anggotanya tidak menjadi anggota P maupun anggota Q. Jadi bukan anggota P juga bukan anggota Q. Sehingga anggota dari himpunan U adalah 1, 3, 9, dan 10. Oke, sampai sini paham ya? Yang masih belum paham silahkan dipelajari.